Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Ya, Tuhan kita semangat ini dan Tuhan kita luar biasa, amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam hari ini, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Mau menyatakan Tuhan Kau baik dalam hidup kami. Bapa yang baik bahwa setiap kami Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami menyatakan Tuhan Engkau baik bagi kami. Dan kami nyatakan Engkau Tuhan yang sungguh
berserah hanya kepadamu Tuhan. Yesus Allah kami, makasih untuk rancangan-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan Yesus. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Kami ikuti ya Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kami. Haleluya, kami mau tetap setia padamu. Haleluya, Shandaramanamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang sujud di hadirat-Mu. Sore hari ini kami datang menghampiri tanah-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus di tempat ini, membawa korban pujian dan syukur kami. Kami bawa sembah kami, korban ucapan syukur kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Oh ralabata kaya ralaba shandaralaba sikina ralabata kaya ralaba shandaralaba kami nyatakan Engkau baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setia-Mu, kami nyatakan perbuatan-Mu ajaib. Oh ralabata kaya ralaba syanda ralaba 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 ralaba. Kami nyatakan Yesus, kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, di pujian kami bagi-Mu Allah kami. Engkau yang bertahta ya Tuhan, Yesus yang bertahta. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Biarkan panji-Mu panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau bertahta
atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempatmu. Tinggikan namamu. Kau bertahan atas pujian umat-Mu. Kau dipuja. Kami mau masuk Tuhan, kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan, katakan tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja, ku tinggikan Tuhan. Tinggikan. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Kami angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja, mari lebih lagi katakan ku tinggikan. Ku tinggikan. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku dan menyembah-Mu. Raja segala, raja segala, raja segala, raja segala, raja. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Allah kami yang memerintah Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini Bapa yang baik. Kau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bersorak bagi nama Tuhan. Jika saya bertanya Bapak Ibu Saudara, baru pertama kali ada di sesi yang keempat di tempat. Jika ada lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak. Dah, kami mengenal Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Karena kita ada satu di dalam Tuhan. Haleluya. Ada. Haleluya semua jemaat yang setia di tempat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya kursi-kursi yang masih kosong di tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu menyembah nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang siap rindu bersorak bagi nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk paling meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan. Come on. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Oh yang terpulang, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terkasih Tuhan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar, gunung batu keselamatan. Mari bersama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Come on. Engkau yang termulia, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kuasa yang membebaskan setiap kita. Makasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan iman kita. Come on. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus tuh segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus kan segala Tuhan. Come on. Engkau yang termulia, Engkau yang terpuja, hanya di bumi dan di surga Tuhan. Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Mari lebih lagi katakan Engkau yang termulia, hanya di bumi dan di surga. Yes Lord, selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang percaya ada kuasa hanya di nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita membawa persembahan kita bagi Tuhan. Yang pertama, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mereka membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Ada rasa syukur kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Setiap tangan yang boleh memberi Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar ini menjadi doa kami. Katakan bersama. Terima kasih Tuhan. Kau ada bagi setiap kami. Dalam segala keadaan, oh, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, ini menjadi iman kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Dan kami sudah mengikuti Engkau mulai dari kami lahir sampai detik ini. Dan tugas kami adalah menyampaikan kabar Injil
kebaikan-Mu buat kami hingga sampai ke ujung bumi. Dan pada saat itu ketika seluruh bumi sudah mendengar Engkau, maka kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati penyampaian firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, dan biarlah hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Engkau. Engkau bukakan tingkap-tingkap rahasia-Mu dari langit untuk kami bisa lebih mengerti apa keinginan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Satu. Nah, seperti yang kita ketahui tema kita tentang dalam bulan ini adalah tentang bagaimana menginjil, katakan menginjil. Penginjilan ini sudah dimulai pada zaman sebelum Yesus ada, yaitu ketika Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 dari pasal 1, Yesaya pasal 6 dari ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang apa sih? Yaitu di mana Yesaya menubuatkan sebuah penglihatan tentang Tuhan. Kesadaran akan dosa yang dia lakukan. Lalu penyucian dari Tuhan. Dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan serafim malaikat Tuhan menyentuh bibir Yesaya dengan bara dari mezbah, melambangkan pengampunan dan penyucian dosa oleh Tuhan. Yesaya sadar bahwa bibirnya kotor. Ada yang bibirnya bersih detik ini? Yesaya sadar bahwa apa yang disampaikan semua brengsek, semua jelek, tahu dia. Tetapi di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Respon iman dan kesiapan melayani. Detik ini, ketika Tuhan ngomong ke saudara dan saya, halo, how about you now? Siap melayani? Apa jawaban Anda? Ya Tuhan, utuslah aku. Amin saudara. Anda sudah jadi Kristen detik ini. So, duduk-duduk enak aja di situ. Kasih kolektor, dorong-dorong pulang. Selesai. Makan di bawah. Enak kali ibadahnya. Saya mau sampaikan gereja kita yang kebanyakan di plaza-plaza. Bukan tempat shopping rohani. No. Bukan tempat shopping rohani. Saya mau sampaikan. Ada banyak tren baru. Gerejanya tetangga sih. Tapi cari enak di sini. Enak musiknya. Enak ibadahnya. Ada nangis-nangisnya. Oke? Ada AC. Tapi Anda lupa bahwa ada satu tugas yang wajib Anda lakukan adalah menginjil. Bisa katakan amin saudara? Hello. Gak bisa kok Pak. Kan banyak waktuku. Nanti saya sampaikan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan kata Nabi Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi? Maka Yesaya mengatakan, Tuhan utuslah aku. Kenapa? Dia berani karena bibirnya sudah dibakar dulu. Anda bisa baca di sini. Diproses bibir ini. Anda tahu bahwa bibir ini dari bibir Tuhanlah keluar firman. Semuanya jadi. Hati-hati dengan bibir. Halo, hati-hati dengan bibir. Bibir ini bisa mencelakakan. Bibir ini Anda tahu sekarang lagi perang Iran, Amerika, Israel kan. Semua bibir kan, coba lihat di TV. Sebelum dia ngomong pakai bibir, kita udah tahu otaknya kemana. Pro kemana, dan semuanya di negara kita ya begitu. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesaya diberikan tugas yang sulit oleh Tuhan. Kemana? Menginjili, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tegak tengkuk. Siapa dia? Iya, orang Medan juga kan? Namanya orang Israel. Yes, orang Israel. Tapi Israel yang lain kan banyak Pak. Nah, itu satu poin. Poin yang kedua. Tes satu. Kita baca di next. Ya, kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 3, 2, 1. Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, dalam perjanjian lama Yesaya mengatakan utuslah aku. Di sana ada pilihan. Oke, ada yang lain nggak mau milih. Kan bisa aja Yesaya, saya nggak mau Tuhan. Bisa aja dia nggak mau, tapi dia mau ini. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Problem kita dihajar dulu baru mau. Masih ingat Yunus kan? Dia melihat kemuliaan Tuhan dulu kan, di mana? Di perut ikan besar, bukan ikan hiu, ikan besar ya. Logikanya paus kali ya. Nah ada 4 poin di Matius 28, 19, 20. Pergilah berbicara tentang pergerakan, katakan pergerakan. Maka pergerakan gereja di akhir-akhir ini penting sekali saudara. Ya, semua bangsa, Anda tahu bahwa kurang lebih 17.000 suku bangsa di seluruh dunia. Dari kutub ke kutub bawah, 17.000. Dan detik ini, mulai tahun 33 ketika Yesus naik ke surga, sampai tahun 2026, 10 ribuan suku bangsa telah mendengar firman Tuhan. Berapa lagi? Kira-kira 7.000 lagi. Masih lama Pak? Iya, sebelum ada media sosial lama. Tapi detik ini, apa yang terjadi di Iran, langsung tahu senafas kemudian. Artinya apa? Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Untuk itu saudara dan saya harus mengakselerasi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kan sesuai dengan perintah dari pusat kita. Kita mempercepat. Untuk apa? Kita mau ketemu dengan kekasih jiwa kita. Bisa katakan amin saudara? Di dunia ini penuh dengan kemunafikan. Kacau kita, bisa berdosa kita di dunia ini. Tapi kalau kita cepat-cepat ketemu dengan kekasih jiwa kita, saudara dan saya menikmati yang dikatakan apa? Yerusalem baru. Amin saudara. Nah, tugas yang tadi ketiga adalah menjadi murid Kristus. Murid bicara tentang apa sih? Tentang kesetiaan. Murid bicara tentang ketaatan. Murid bicara tentang kemampuan intelektual. Murid bicara tentang kehebatan iman. Dan yang terakhir adalah harus dibaptis. Itu urusan Pak Gembala. Kita nyanyi dulu ya kalau kita mau melayani. Anda mau melayani, ada orang udah mau mati. Hidup ini adalah kesempatan. Udah mau mati baru ngomong kayak gitu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, katakan dengan iman. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Tepuk tangan. Halo, bila saatnya nanti kalau udah keok, sudah menjadi berkat. Banyak anak-anak muda di sini, terima kasih. Saya dengan Pak Paulus, umur kita udah mulai menua ya Pak. Umur saya masih 26 tahun, balikin aja. Masih steady kan, masih ganteng kan. Kenapa? Aku mau melayani Tuhan, 62 tahun, yes. Caranya gimana?
belajar firman, ikut Tuhan, dan olahraga. Penting. Belajar, kan kalau melayani kemana-mana, kalau nggak olahraga, nggak nge-gym dikit, repot Pak. Susah, naik tangga gimana. Nah, Anda mau menjadi murid Kristus? Siapa mau menjadi murid Kristus? Angkat tangan, menjadi murid Kristus. Baik, untuk menginjil, pertama sekali harus menjadi murid, katakan murid. Untuk ada di mimbar ini harus sekolah dulu. Iya dong, harus diisi ininya dong. Untuk menginjili harus diisi ininya dong, benar gak? Harus diisi ininya. Yang pertama, untuk bisa menjadi murid Kristus yang baik, maka yang pertama, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Harus dekat dan melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Intimacy, ada lagu-lagu intimacy kan. Begitu kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ke gereja bukan sekedar datang durung-durung mula. Kan masih banyak itu kan, lalu pakai jas dia. Tadi apa firman Tuhan gak tahu, tapi tadi Nang Boro pakai baju bagus, itu yang dia ingat. Udah ketinggalan Pak. Dekat dengan Tuhan bukan sekedar aktif dalam pelayanan, tapi dekat dengan Tuhan kita secara pribadi. Bisa Anda main bass, main keyboard, main saxophone, enak didengar. Tetapi apakah secara pribadi Anda dekat dengan yang namanya Yesus? Ini persoalan hati. Makanya kalau kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan itu membuka tingkap-tingkap berkatnya buat kita. Bisa katakan amin. Makanya ada lagu terhubung denganmu. Ini saya waktunya hanya 25 menit Pak. Pengen nyanyi aja. Oke. Tanpa ini maka penginjilan akan kering. Tanpa ini hanya teori dan tidak ada kuasa. Itu yang pertama. Harus melekat dengan Tuhan. Pak, macam mana caranya? Datang ke Komsel. Apa namanya di sini Pak? FA. Kod sama ya. FA, Family Altar, kelompok sel. Supaya Anda bisa bertanya di situ. Kalau kami sedang khotbah Anda nggak bisa bertanya hari Minggu kan. Tapi kalau di situ Anda tahu. Apa betul Pak? Kalau kita udah menerima Tuhan Yesus langsung masuk surga. Nah pertanyaannya gimana? Yang kedua, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ada di dalam ini, gak pernah keluar. Tapi kalau stay saja gak cukup. Kita harus dipenuhi. Kepenuhan bicara tentang penguasaan, penundukan diri, kita dikuasai full oleh Tuhan, kita tunduk di bawah keinginan Roh Kudus itu dipenuhi. Apa wujudnya? Buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita. Dulu mukanya pepaya bengkok, susah kali ketawa. Sekarang senyum pulang dari gereja. Amin saudara. Ada damai sejahtera, rusuh aja dulu kerjanya, rusuh aja. Ada damai. Kenapa? Karena dia baru mendengar khotbah di GBI Suzuya. Keren. Ada perubahan, lead perubahan. Penginjilan bukanlah kemampuan manusia tetapi pekerjaan roh Bapak Ibu. Ini dibuka gereja beberapa tahun yang lalu bukan karena keinginan seorang Pak Gembala, enggak. Itu roh semua. Kenapa? Ada power di sana. Kalau enggak ada Roh Kudus, enggak bisa berjalan. Ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu apa sih? Berani bersaksi. Masih adakah kira-kira ketika Anda makan di kedai Minang, lalu Anda berdoa, berani enggak? Ada yang banyak yang malu-malu kan? Keberanian seperti begitu. Peka mendengar tuntunan Roh Kudus, tidak bergantung pada logika semata. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga, mengerti Injil dengan benar. Nah ini, perlu belajar Injil. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oke, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian atau anugerah Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalami firman Tuhan Bapak Ibu. Untuk bisa menginjili, menyampaikan kata-kata tentang kekristenan, harus dalami firman Tuhan. Untuk bisa mendalami firman Tuhan itu perlu mentoring, perlu gembala kecil, perlu ketuanya. Apa yang harus kita ketahui untuk menginjil? Modal nih, ini yang saya catat ya.
tentang dosa. Apa sih itu dosa? Apa itu harmatia? Keselamatan adalah anugerah. Ya, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ada doktrin yang berbeda. Mengerjakan keselamatan itu gimana? Dengan takut dan gentar. Karya salib Kristus, pertobatan dan iman, baptisan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu bagaimana dengan akhir zaman? Armageddon gimana? Nah, kata-kata ini aja udah bingung kan. Di mana Bapak tahu? Di mana kita tahu seperti begitu? Masuk di dalam kelompok sel. Di media sosial sekarang sekali percaya masuk surga titik, lalu mabok. Ke kafe sampai pagi, pulang diskotik. Di sini ada salib. Gak salah sih, hanya salibnya di kiri Yesus apa di kanan Yesus, salib juga kan. Kan begitu. Itu kan identitas kekristenan yang palsu, pakai salib kan. Tapi kehidupannya jauh dari Kristus. Tapi sekali percaya tetap percaya, halo itu koma. Dilanjut dengan mengerjakan keselamatan kita, kata Yakobus, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Detik ini banyak orang, banyak jemaat gak pernah takut sama Tuhan. Ah Tuhan nantilah itu katanya, hati-hati. Hati-hati, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Halo, hati-hati. Yang keempat, memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Kalau lihat misalnya Anda melihat orang-orang yang belum diselamatkan, agama lain, ada gak ketertarikan hati Anda untuk, gue selamatin tuh Kalau saya ada banget. Ada banget dari dulu, banyak kesaksian. Oke? Matius 9, 36, 38. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh sebelas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembira. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, kata Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya bukan sekedar kewajiban tetapi ada kasih yang mendorong kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Tanpa kasih, penginjilan menjadi menghakimi, terasa seperti memaksa. Kalau masih dalam kondisi memaksa, itu gak ada kasih Pak. Melayani itu enjoy, amin. Dengan Pak Paulus ya, enjoy melayani. Mau ditolak, biasa. Mau dimaki, biasa. Yang penting saya udah sampaikan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu yuk di berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Kita ulang ya, berikan pada kami. Berikan pada kami, minta dari Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tugas kami beri keberanian bagi kami, harus berani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya berdoa di tempat ini, biarlah roh yang rela melayani itu menjadi milik Anda. Amin saudara, rela melayani. Yang kelima, hidup dalam doa dan kebergantungan dengan Tuhan. Penginjilan yang efektif selalu dimulai dengan doa. Doa untuk jiwa, doa untuk meminta kesempatan, doa untuk meminta keberanian. Katakan berani. Doa itu seperti ini. Tanpa doa kita seperti kehilangan connecting dengan provider HP kita. Benar. Coba kalau misalnya entah masuk air atau hilang. Saya pernah hilang handphone, jatuh entah di mana. 5 hari gue stres dah. Kayak gelap itu dunia.
Enggak ada connected dengan yang aku inginkan. Anda kehilangan informasi, kehilangan peluang, bahkan bisa kehilangan nyawa tanpa connecting. Amin saudara, yang mengerti katakan amin. Tanpa connecting dengan Tuhan, bisa kehilangan informasi dari Tuhan, nubuatan, bisa kehilangan arahan Tuhan, wahyu Tuhan, bahkan bisa Anda kehilangan nyawa, tidak selamat dengan Tuhan. Untuk itu, maka connected itu perlu sekali untuk kita lakukan. Apa itu connected kita? Enggak usah bayar pulsa untuk bisa berkoneksi dengan Tuhan. Bangun pagi atau dalam mobil, Tuhan terima kasih atas kebaikan. Bilang terima kasih aja, susah. Mendokon mau lihat deh, susah. Mau lihat ya mang, mau lihat Tuhan, mau lihat, gampang. Doa itu nggak usah harus cantik-cantik bahasanya Pak, terima kasih aja. Tapi yang tulus, pasti Tuhan memberikan kelegaan buat saudara dan saya. Hidup sebagai saksi, keenam. Kalau menjadi murid, kita harus hidup sebagai saksi, katakan saksi. Anda tahu di pengadilan, dipanggil saksi. Saksi itu apa sih fungsinya? Memberitahukan hal-hal yang sesuai dengan yang dia lihat, dia alami dan benar. Nah bagaimana Anda bisa menjadi saksi kalau Anda nggak pernah mengalami Kristus? Anda nggak pernah bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Nggak pernah berintimasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ngomong kepada yang lain? Untuk itu tempatnya di mana? Bukan hanya hari Minggu di tempat ini. Tapi di kelompok-kelompok sel. Hidup sebagai saksi. Yang ketujuh, Yang ketujuh adalah siap bayar harga. Anda tahu gambar ini kan? Wah, siap bayar harga loh Bapak Ibu. Anda tahu gambar ini? Bayar harga. Edis Sidaputar, dia ke Amerika mungkin sampai akhir hidupnya. Tapi dia mau menginjil, dia bayar harga. Apa harga yang dia bayar? Kalian pikir kalau udah lama di Amerika enak? Paling seminggu enak, setelah itu enggak enak juga pulkam di Danau Toba sana. Tapi susah rasanya, karena yang dihadapi siapa? Singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam dia, benar gak? Dan nonton ini, nyambung nih, Edis TV ini apologet the best. Gak pernah ngarang, saya ikuti terus dia, kenapa? Bagus, dan dia mengerti agama itu. Dia sangat mengerti, karena 13 tahun dia masuk di sana mendalami. Bukan imannya yang pindah ya, tapi ilmunya. Nah, menyangkal diri juga, penyangkalan diri bukan hanya tempat, tapi kehidupan kita. Menyangkal diri dari gaya hidup duniawi, dikatakan dalam 1 Yohanes 2:16, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, itulah keinginan duniawi, bukan berasal dari Bapa. Keinginan mata. Kan plaza ini kan. Keinginan daging, apalagi yang flexing ya, wah, di foto. Berkat Tuhan berlimpah, kami di kafe ini. 1 jam kemudian di kafe lain lagi. 1 jam kemudian di kafe lagi. Anak Tuhan. Woi stop itu. Sombong. Keangkuhan hidup. Penuh dengan keangkuhan. Ada mobil A, beli mobil B. Nggak ada fungsinya, hanya sama. Tapi dinaik-naikin. Kenapa? Karena keangkuhan hidup. Kalau Anda seorang Kristen yang ikut Tuhan, itu semua buang. Katakan buang. Itu resiko. Nah, bagaimana kalau kita nggak menginjili, Pak? Next. Kalau kita nggak menginjili, apa dampaknya? 1, ya Anda dikatakan nggak taat kepada amanat agung. Kalau dulu pada zaman Yesaya adalah pilihan, tapi zaman sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kewajiban, bukan pilihan Pak. Ya, ada gambar itu. Mau seperti Yunus itu Anda dimakan dulu sama ikan besar, lalu masuk 3 hari 3 malam. Ya kalau keluar, tapi kalau nggak keluar gimana? Innalillahi kan kita. Yang kedua, kita kehilangan upah rohani. Nah, banyak orang nggak tahu ini. Kalau kita masuk sama-sama dalam kerjaan surga, maka ada pembeda siapa yang melayani tentang Tuhan. Yang pertama ada 5 mahkota, ya. Singkat aja, mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang setia di dalam pencobaan. Yang kedua, mahkota kebenaran, hidup benar dan menantikan Tuhan.
hidup benar, bukan hidup baik saja. Ketiga, mahkota kemuliaan diberikan kepada gembala atau pelayan yang setia. Jadi kalau Pak Paulus setia sampai mati, ini nunggu ini mahkota kemuliaan. 4, mahkota sukacita, pembawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Mungkin aku satu, dapat. Kelima, mahkota yang tidak binasa, hidup kudus. Nah, kalau tidak dapat mahkota, kita akan malu saat Yesus datang. Anda baca 1 Yohanes 2:28, padahal saya sebenarnya bisa melakukan seperti itu. Jadi ternyata dalam surga juga ada pembeda. Ada penghargaan rohani yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya yang telah melakukan kelima poin ini. Bukan untuk dibangga-banggain, tapi itu adalah semacam reward Tuhan, kerohanian kita, atas kerohanian kita, atas pelayanan kita di bumi untuk ngikut Dia. Yang ketiga, dampak tidak menginjil. Tidak memiliki hati seperti Tuhan. Oke? Kalau Anda enggak kasih kepada orang, maka kontraknya adalah tidak berbuah roh. Galatia 5:22 kan? Kasih. Nah kalau Anda berkata, aku kasih, Tuhan Yesus sudah mengasihi aku, maka aku juga mengasihi, lakukan. Ada fakir miskin? Benar-benar fakir miskin ya. Sekarang yang fakir miskin berakting Pak. Ya kan? Kita kasih sekian, pas balik, handphonenya udah iPhone. Atau naik mobil di sana. Kita minta hikmat juga. Banyak orang berakting di pinggir jalan sekarang. Jika kita tidak peduli jiwa, maka hati menjadi tumpul, iman jadi egois hanya untuk diri sendiri dan tidak memiliki buah roh. Yang keempat, ini dia, tidak bertanggung jawab. Masih ingat Matius 25:14-30 tentang 3 orang yang diberikan talenta, bosnya pergi ke luar negeri, ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Yang terjadi apa ketika dia pulang, 5 talenta 2 kali lipat jadi 10. 2 talenta 2 kali lipat menjadi apa? 4. Yang 1 talenta enggak berkembang karena disimpan di dalam tanah di batu. Ini perumpamaan. Tuannya yang dimarahi siapa? Marah kepada yang tidak mengembangkan ini. Tapi cilakanya ayat ini sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan usaha rentenir atas nama koperasi. Salah. Ini ayat salah, makanya masuk belajar firman Tuhan. Ini bicara tentang pertanggungjawaban kita, tentang anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk dimaksimalkan. Talenta yang diberikan misalnya main pianis untuk Tuhan. Bagaimana melipatkannya jadi berapa persen? Logikanya gimana? Bisa menginjil, pertanggungjawabkan penginjilan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan tentang uang ini Bapak Ibu. Pak, boleh enggak rentenir? Enggak boleh. Tuhan marah. Tapi bisa membungkakan uang. Bisa. Ikuti aturan main negara Republik Indonesia. Karena dikatakan firman Tuhan, tunduklah kepada pemerintahmu. OJK ngomong sekian persen, 7%, ya udah 7% setahun. Kalau di atas itu, kan di situ masalahnya. Familiku banyak begitu, capek saya nginjili. Iya bang, kami ngerti bang, tapi bang, ya udahlah. Berbahagialah orang yang sudah mengerti. Tapi nggak mau melakukan firman Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Bagian saya udah selesai. Oke, dampak tidak menginjil, tanggung jawab atas jiwa-jiwa. Prinsip penjagaan itu kita harus miliki. Di Yesiel 3:8 dikatakan, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Maksudnya begini, Yeskiel, Tuhan berikan kekuatan melebihi bangsa Israel yang kacau ini, bandel ini, untuk apa? Untuk menginjili orang-orang Israel. Jangan pikir orang-orang Israel, orang Yahudi itu sama dengan kita, orang Kristen. Enggak, mereka membunuh Yesus kok, yang lagi perang-perang itu. Kita jangan bodoh secara biblical. Secara nation kita beda. Tapi secara biblical, tunggu dulu, enggak semuanya juga. Karena mereka juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ada nanti yang ditunggu. Makanya mereka menunggu-nunggu di mana? Di tembok ratapan. Itu beda. Jika kita tidak memperingatkan orang fasik, darahnya dituntut dari kita loh. Ini prinsip serius. Orang percaya dipanggil sebagai penjaga jiwa-jiwa yang ada di bumi ini. Anda jagain. Ada orang yang gak percaya, enggak? Jagain, injili dia. Anggap kita Yeskiel, minta kekuatan dari Tuhan. Amin saudara? Dampak tidak menginjil. Yang keenam,
tidak bertumbuh dan tidak sempurna. Anda tahu gambar itu batu. Ya, kalau dengan iman, batu itu tersusun sampai ke atas, bisa tersusun enggak? Tidak. Kita harus susun secara pelan-pelan. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Kesempurnaan iman bukan teori saja, tetapi harus dilakukan. Amin saudara? Pulang dari tempat ini, tugasmu satu, menginjil. Pak, aku kan gak ada waktu Pak. Masih ada waktu ya Pak? Udah habis Pak? Oke, satu poin aja. Aku kan gak ada waktu Pak. Aku kan gak ada waktu. Oke, ubah dari acara menjadi gaya. Next. Terakhir Pak, terakhir. Kalau kita menginjili bukan masalah acara, tapi gaya hidup. Kalau Anda lihat foto itu coba, next slide, next slide. Iya, tahu band Pagi Buta? Tahu kan? Jadi udah tahu nih. Itu lagu dunia, lagu tiba-tiba di tengahnya lagu worship. Dan itu bukan ngejek. Saya pikir ini anak Tuhan, ini hamba Tuhan, tapi caranya memang beda. Dia hidup di situ, tetapi disempatkan di dalam itu lagu-lagu tentang puja dan penyembahan. Itu adalah mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang musik. Yang terakhir adalah lakukan penginjilan lewat teknologi informasi, media sosial. Saya pribadi setiap pagi saya kirim semua ayat-ayat kemana-mana. Karena itu adalah tugas saudara dan saya. Demikian firman Tuhan karena waktu. Lagu yang tadi. Berikan pada kami. Mari kita sama-sama berdiri. Hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Hati Tuhan, itu yang ku ingini, oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami berkomitmen. Kami belajar dari seorang nabi-Mu Yesaya ya Tuhan. Kami mau berkata, aku mau menginjil. Aku mau menyampaikan kabar baik. Pulang dari tempat ini Tuhan, minimal kehidupanku menjadi contoh, menjadi surat yang terbuka. Sehingga ketika orang lain melihat aku, mereka diselamatkan. Inilah doa kami Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dan khususnya para jemaat-Mu. Biarlah mereka memiliki hati yang berani untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Bahasanya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita akan mendengarkan warta sepekan untuk minggu ini. Warta sepekan Minggu 22 Maret 2026. Yang pertama, ibadah FA01 diadakan setiap Kamis di ruangan ibadah kita pukul 19.30 WIB dan ibadah FA02 sampai 08 setiap hari Jumat di rumah-rumah. Yang kedua, akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 28 Maret 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum baptis, segera mendaftarkan diri saudara. Yang ketiga, untuk setiap informasi pelayanan maupun jam ibadah,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat kembali melalui akun media sosial gereja, Facebook GBI Sujuya Plaza Tamora, dan Instagram Nextgen GBI Sujuya Plaza Tamora. Demikianlah warta sepekan bagi kita. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami, mari sama-sama saya mau undang kita semua bangkit berdiri, katakan jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah lagu ini boleh menguatkan. Jadikan kami satu di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah kami menjadi murid-Mu yang akan memuridkan lagi ya Bapa. Seperti pohon, biarlah kami boleh tertanam, tumbuh dan berbuah ya Bapa. Itulah ya kami menjadi murid-Mu. Biarlah kami akan tertanam di dalam sidang-Mu ini Bapak GBI Suya Tanjung Berawa, dan biarlah kami akan bertumbuh di sini dan kami akan berbuah di sini, dan kami akan menjadi murid yang akan memuridkan murid-murid yang lain lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kono Jebo yang sudah menyampaikan firman-Mu ini. Berkati terus hamba-Mu ini dimanapun ia melayani-Mu, sertai Bapak, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, juga Engkau memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-Mu yang sudah hadir pada sesi yang keempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan umat-Mu, Engkau tahu apa menjadi kerinduan umat-Mu. Berkati mereka Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, beri pekerjaan bagi mereka yang sedang mencarinya, beri jawaban doa bagi mereka di dalam pergumulannya Bapa. Dan beri pasangan bagi yang rindu untuk berjumpa dengan teman hidupnya. Dan bagi keluarga-keluarga yang baru, biarlah Engkau memberkati buah kandungan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat semua korban ucapan syukur, buat semua persembahan yang sudah umat-Mu bawa kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, penghasilan kami. Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi baptisan air pada hari Sabtu nanti ya Bapa. Sudah ada 13 anak-anak-Mu yang sudah akan dibaptis nanti Tuhan. Biarlah Engkau memberikan cuaca yang terbaik Bapa. Dan biarlah kami semuanya boleh melaksanakan baptisan air sebagaimana yang Engkau kehendaki di dalam amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati gembala-gembala pembina kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Praino Gembala Sinang, Bapak Pendeta Arman Adele. Berkati hamba-hamba-Mu yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus itu. Terima kasih Bapa. Kini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah.
Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Mari kita umat indikasinya bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan sampai berjumpa di minggu berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.